Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaki Dermawan dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya ingin membacakan teks artikel yang telah saya buat yang bertemakan permasalahan sosial. Pengangguran sebagai masalah sosial yang belum terpecahkan. Salah satu permasalahan sosial yang masih belum hilang di Indonesia adalah pengangguran. Pengangguran merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak. Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial yang belum terselesaikan di Indonesia dan perlu perhatian khusus dari pemerintah. Mengapa begitu? Menurut data Badan Pusat Statistik atau biasa disingkat BPS, hingga bulan Februari tercatat angka pengangguran di Indonesia sebesar 4,99%. Walaupun terjadi penurunan angka dari tahun sebelumnya, tetapi masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Masalah pengangguran di Indonesia makin parah di tengah wabah virus corona ini. Sebanyak 162.416 orang terdampak PHK dan dirumahkan tanpa mendapat gaji. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau biasa disingkat KSPI, terdapat 4 faktor yang menyebabkan PHK buruh, yaitu berkurangnya pasokan bahan baku manufaktur karena bahan baku tersebut berasal dari negara terdampak virus corona, karena melemahnya rupiah terhadap dolar hingga 17.000 per dolar, menurunnya kunjungan wisatawan ke Indonesia, dan yang terakhir adalah anjloknya harga minyak dan saham gabungan, sehingga pendapatan Indonesia dari ekspor minyak mentah menurun. Selain disebabkan oleh faktor di atas, masih banyak faktor lain yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia, baik yang bersifat internal dari individualnya sendiri atau eksternal karena sistem yang salah. Beberapa faktor internal yang menyebabkan tingginya angka pengangguran adalah masyarakat yang malas bekerja sehingga lebih memilih untuk menjadi pengangguran. Masyarakat yang menyandang disabilitas. Menurut data yang diperoleh dari sistem wajib lapor Kementerian Ketenagakerjaan, baru 1,2% penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal dari jumlah 11.224.673 orang dalam usia angkatan kerja. Rendahnya pekerjaan disabilitas diakibatkan karena kurangnya pengetahuan kaum disabilitas akan informasi dan peraturan pemerintah yang belum berjalan sepenuhnya. Rendahnya pendidikan dan keterampilan juga merupakan penyebab pengangguran dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik bahwa angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD sebesar 40,51%, sehingga tidak dapat bersaing baik nasional maupun global. Dan penyebab yang terakhir adalah tempat tinggal yang jauh dari pusat ekonomi. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut survei pendidikan yang diadakan Program for International Student Assessment atau biasa disingkat PISA, Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara yang mengikuti survei. Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara tetangga, yaitu Singapura yang menempati peringkat kedua. Kemajuan teknologi juga merupakan tantangan bagi masyarakat. Anggota Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan, Abdul Mujib, hingga akhir 2018 tercatat 50.000 pegawai perbankan telah di-PHK akibat digantikan oleh mesin. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari pekerjaan dengan kesempatan kerja yang ada mengakibatkan banyaknya lulusan sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan. Sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disingkat MEA pada 2016 berdampak negatif dan positif bagi Indonesia. Dengan berlakunya MEA, tenaga kerja asing diperbolehkan untuk mencari pekerjaan di luar negaranya, termasuk di Indonesia. Apakah SDM Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja asing? Selain persaingan pekerjaan, Indonesia juga menghadapi persaingan barang produksi. Karena dengan kebijakan tersebut akan mempermudah masuknya barang produksi asing ke Indonesia. Masalah pengangguran yang ada di Indonesia harus segera diatasi karena hal tersebut akan berdampak buruk baik bagi masyarakat maupun bagi negara.
pemerintah harus menyelesaikannya dengan menggunakan pendekatan person blame approach dan system blame approach agar terciptanya solusi yang komprehensif. Berdasarkan uraian di atas, saya berpendapat bahwa perbaikan kualitas pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus dalam mengejar ketertinggalan dari negara lain dan menurunkan angka pengangguran. Hal tersebut perlu dilakukan karena pendidikan adalah pilar dasar bagaimana membangun SDM yang berkualitas dan membangun pola pikir yang baik bagi masyarakat. Dengan diperbaikinya kualitas pendidikan, diharapkan masyarakat dapat bersaing baik tingkat nasional maupun global dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pemberian keterampilan juga salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna menerapkan help people to help themselves, agar tidak hanya menghilangkan gejala, namun memberikan kapasitas bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan kondisi Indonesia dengan beribu-ribu pulau, pemerintah harus berdasarkan prinsip keadilan sosial, agar masalah ini dapat terselesaikan secara merata. Ya, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.